Halo gengers, jumpa lagi di Alur-Alir Film. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Oke, kali ini gue akan menceritakan film berjudul Dynamite. Film ini menceritakan kisah seorang pria yang dari kecil terpisah dari ayahnya. Daripada banyak bocit, mari kita simak videonya. Film diawali dengan seorang pria yang sedang pergi ke kediaman ayahnya. Pria ini bernama Jack. Jack diceritakan dari kecil sudah ditinggalkan oleh orang tuanya di Amerika. Ibunya yang meninggal dan ayahnya yang pergi bersama istri barunya, dan sekarang istri barunya meninggalkan ayahnya. Jack yang mendapatkan alamat ayahnya dari sang nenek, pergi ke rumah ayahnya. Ayahnya menyambut bahagia kedatangan Jack karena sudah lama sekali tidak bertemu anakannya. Rumahnya sangat sepi karena yang tinggal hanya David dan satu orang pembantu. David menyuruh Jack beristirahat di kamar yang telah ia siapkan. Keesokan harinya, David memperkenalkan Jack kepada seorang wanita cantik bernama Maria. Ia adalah pembantu di rumah David. Jack terkesima oleh kecantikan pembantu itu. Mana mungkin ia seorang pembantu, jangan-jangan ini simpanan ayahnya, ujar Jack. Setelah lama berbincang, Maria menanyakan tentang ibunya. Suasana berubah dan Jack pun enggan memberitahu Maria dan langsung pergi ke kamarnya. Maria pun langsung menyusul Jack ke kamar dan meminta maaf. Karena baru datang ke sini Maria sudah menyinggungnya. Jack pun memaafkannya karena tak pantas juga bila Jack marah di awal pertemuannya dengan Maria. Keesokan harinya, Jack mulai membuka hati untuk menceritakan keluarganya. Jack berbicara jika ibunya mati setelah melahirkan dirinya. Dan David meninggalkan Jack yang masih bayi dan malah pergi dengan wanita lain. Tapi kini Jack senang setelah mendengar David bercerai dengan wanita itu. Scene berpindah di pedesaan yang sunyi. Jack yang sedang asik memfoto alam sekitar dikagetkan dengan seorang wanita bernama Becky. Becky nampaknya jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun Jack malah menjadi risih akan kehadiran Becky sebab Jack tidak menyukai orang yang suka SKSD. Kemudian Maria melintas di depannya dengan sepeda ontel. Dia pun pergi meninggalkan Becky dan mengejar Maria. Di sini terlihat bahwa Jack mulai menyukai Maria. Jack diam-diam memfoto-foto Maria dari belakang. Scene berpindah di dalam rumah. Maria yang sedang memasak dihampiri Jack. Dan ia bertanya sedang masak apa beb? Maria menjawab bahwa dirinya sedang memasak untuk Jack yang akan berulang tahun. Namun seketika Jack marah dan pergi keluar. Maria lantas mengejar Jack dan menanyakan, apa yang terjadi? Jack mengakui bahwa ia benci ulang tahun sebab di saat kelahirannya lah ibunya meninggoy. Dan si bajingan David malah pergi bersama wanita sialan itu meninggalkan dirinya. Maria mengatakan bahwa nasib Jack tidak jauh beda dengan dia. Apa maksud si Maria ini, gengs? Maria akhirnya menceritakan masa kelam dirinya. Maria sewaktu muda jatuh cinta kepada seorang pria dan mereka larut dalam jurang kemaksiatan. Hingga Maria hamil di luar nikah dan si pria meninggalkan dirinya. Kehamilannya diketahui oleh keluarga Maria. Ibu Maria mengatakan bahwa Maria tidak boleh menggugurkan bayinya. Bayinya boleh lahir namun harus diberikan ke panti asuhan. Maria yang di saat itu masih muda hanya bisa menangis karena kehilangan pria yang dicintai dan juga anaknya. Di scene inilah mereka jadi saling terbuka satu sama lain. Dan juga mulai ada rasa cinta di antara Jack dan Maria. Di saat itu, ketika Jack ingin memeluk dan mencipok si Maria, si kampret David malah datang. Maria pun pergi dan Jack pun tampak marah. Kedatangan David hanya ingin memberitahu bahwa David ada pekerjaan selama 2 hari di luar kota. Jack pun marah karena David lebih mementingkan pekerjaannya daripada menemani Jack yang sedang berkunjung ke rumah David. Scene berpindah ketika Maria selesai berbelanja dari pasar baru.
Ia dihampiri oleh seorang pria, yang ternyata pria itu adalah mantan Maria. Tanpa basa-basi si mantan mengajak balikan, namun ditolak mentah-mentah karena Maria telah terlebih dahulu mencintai orang lain. Di saat si mantan pergi, Jack menghampiri Maria. Ternyata sedari tadi Jack sudah menguping pembicaraan mereka. Jack dengan tenang berbicara kepada Maria, bahwasanya Jack mencintai Maria dan ingin memiliki dirinya. Maria pun juga mengatakan hal yang sama, namun Maria tidak bisa memiliki hubungan lebih lanjut dengan Jack, dikarenakan Maria hanyalah seorang pembantu di rumah ayahnya. Namun Jack tetap memaksa Maria agar menjadikan dirinya sebagai pacarnya. Maria tampak marah dan menampar Jack sebab Jack terlalu sembrono menyikapi sebuah hubungan. Scene berpindah di sore hari. Becky yang berkunjung ke rumah Jack mengajaknya untuk pergi berjalan-jalan. Namun di sepanjang jalan Jack selalu memikirkan Maria dan tidak fokus kepada Becky. Di sini gue pikir Jack akan melampiaskan nafsunya kepada Becky. Namun tidak, gengs. Jack malah beralasan ingin pulang karena mendadak perutnya mules pingin bokar. Sesampainya di rumah Jack langsung mencari Maria. Jack meminta maaf atas kejadian tadi dan Maria juga meminta maaf karena telah menampar Jack. Dirasa hubungannya sudah membaik. Maria pun malah terbawa suasana dan terjadilah, ini kan yang kalian tunggu, gengars. Dan cerak. Jack melepaskan peluru panasnya ke dalam kerajaan Maria. Setelah selesai membuat adonan kue apam, di ruang tamu Jack dan Maria mengobrol. Maria berkata, tinggal beberapa hari lagi kamu akan meninggalkan kediaman ini. Maria meminta agar Jack mau memaafkan ayahnya dan mulailah semua dari nol. Sebab ayahnya sudah tidak memiliki siapapun lagi selain Jack. Jack awalnya sempat marah. Dan atas bujukan maut Maria, Jack akhirnya mau untuk membuka kembali hati nuraninya untuk sang ayah. Jack terpengaruh akan bujuk rayuan Maria. Di tengah-tengah pembicaraan, Jack malah terbawa nafsu kembali dan mengecerit kembali Maria yang kedua kali. Emang menggoda banget nih si Maria. Setelah beberapa saat, ketika Maria sedang memasak pun, Jack menghampirinya kembali untuk bermantap-mantap yang ketiga kali. Namun aksinya keburu digagalkan oleh David yang sudah 2 hari tidak pulang kini sudah kembali ke rumah. David yang baru kembali memberikan kado ulang tahun kepada Jack. David mengajak Jack untuk makan malam bersama, namun Jack malah menolaknya. Setelah Jack pergi ke kamar, ia mengingat perkataan Maria tadi, bahwa Jack harus berjanji akan memaafkan David. Scene berpindah di malam hari. Jack pun menghampiri David di ruangannya. Jack mengobrol dan mengatakan semua unek-uneknya. David pun mengerti penderitaan Jack sedari kecil. David meminta maaf atas semua kesalahannya. David mengaku salah telah meninggalkan Jack dan malah pergi bersama wanita lain. Masalah Jack sudah berakhir. Kini ia sudah berdamai dengan ayahnya. Scene berpindah di keesokan hari. Hari ini adalah hari terakhir Jack berada di Inggris. Jack ingin menghabiskan hari ini full bersama Maria karena besok ia harus sudah pergi ke Amerika. Jack berjanji, setelah ia pulang ke Amerika, ia akan membuatkan rumah yang bagus untuk Maria dan datang kembali ke sini untuk membawa Maria ikut bersamanya. Setelah percakapannya selesai, Maria membawa Jack ke kosannya. Di kosan yang sepi dan tinggal hanya berdua, Jack mengajak Maria bermain genjot sepeda. Ngertilah maksud gue apaan? WKWK. Setelah bermain beberapa ronde sampai peluru Jack habis, Maria menangis karena harus berpisah dengan Jack. Seperti yang diucapkan Jack sebelumnya, Jack menenangkan Maria dengan bicara, ia akan menjemput Maria secepatnya. Waktu terasa cepat. Keesokan harinya, Jack berpamitan kepada sang pujaan hati dan juga David, dan Jack pun pergi. Beberapa bulan berlalu. Scene diakhiri ketika Maria sedang menjemur pakaian dan kini ia sudah berbadan 2
alias hamil. Ia menunggu kehadiran Jack untuk cepat menikahi dirinya. Apakah si Jack akan bertanggung jawab? Gak tahu juga deh, soalnya film diputus sampai di sini aja, gengs. Jika kalian suka videonya, jangan lupa di like dan subscribe ya. Nantikan video-video seru lainnya hanya di Alur Alir Film. Bye-bye Alur Loversku.